Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peternak semua. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial cara mempersiapkan kandang untuk calon DOC. Ini kita persiapkan dulu kebutuhannya ya. Kita mau motong tripleknya dulu ya, untuk penutup sisi-sisi dari kandang, karena kandang kita terbuat dari holo ya, jadi nggak bisa pakai paku. Kita nanti pakai ya, untuk motong kita pakai kacamata dulu biar safety. Dipakai paku baja ringan. Kita persiapkan untuk pemotongan tripleknya. Ini alat-alatnya kita sengaja pakai gerinda ya, biar lebih praktis, lebih cepat untuk pemotongannya. Untuk ukurannya udah kita persiapkan tadi sebelum kita mulai video, udah kita garis ya. Ukurannya 60 kali 57 untuk sisi kanan dan kirinya. Untuk sisi belakangnya itu 57 kali 160 ya. Sekalian kita review bentuk kandangnya. Kandang kita ada 2 lantai ya, udah kayak hotel aja nih, 2 lantai ya. Sengaja kita bikin kandang panggung 2 lantai ya. Ini untuk mempersiapkan kita brooding DOC ya. Kita coba produksi mandiri DOC nya dengan bermodalkan 2 indukan ya. Tapi yang produktif itu indukan ayam Bangkok. Jadi indukan ini udah kurang lebih 2 minggu kita sapih ya, kita pisahkan dari DOC nya. Sekarang DOC nya udah ada di kandang panggung ya. Kalau kemarin kita taruh di kandang baterai yang pakai lampu, karena udah 2 minggu kita pindahkan ke kandang panggung ya, yang udah nggak pakai lampu tapi ada di bagian bawah. Nah, yang atas nanti kita persiapkan untuk DOC yang 1 hari ya, baru netas. Tapi itu nggak langsung kita pindahkan, biar diikutin dulu atau bersama induknya dulu. Setelah seminggu nanti baru kita pindahkan. Tujuannya apa? Biar secara fisik DOC nya itu kuat dulu ya. Kalau udah kuat, udah lincah, baru kita pindahkan ke kandang brooding ya. Sebenarnya untuk ayam kampung asli untuk Bangkok itu enggak terlalu rewel ya sobat ya. Kita umbar juga mereka sebenarnya kuat, tapi kita menghindari kembali bergabung dengan indukannya, karena tujuan kita indukannya itu biar kembali cepat bertelur ya. Seperti tutorial yang pernah saya bagikan, cara membuat indukan kembali beger. Nah, itu waktunya hanya seminggu sobat ya. Seminggu dari usia DOC nya 1 minggu itu udah mulai bertelur ya. Jadi kalau kita biarkan kondisinya normal, itu bisa 1 bulan ya indukannya baru bisa dari anakannya. Tapi kalau pakai trik yang kemarin saya bikin tutorial, itu hanya 1 minggu. Jadi kita coba untuk produksi cepat. Nah, untuk produksi yang sekarang itu yang diramin itu telurnya ada 13, kan lumayan 13.
Untuk DOC yang kemarin yang usia 2 minggu itu ada 10. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan untuk skala rumahan itu sangat cepat ya, sangat menguntungkan. Jadi kalau ada yang bilang ternak itu susah, takut ayamnya pada mati, itu ya mohon maaf, orang-orang yang pesimis, belum melangkah udah takut mati itu, terus takut modalnya gede. Nah, itu nggak patut dicontoh lah ya. Kalau saya itu lebih ke modal nekat ya. Kita punya modal berapa, yang penting jalan dulu. Masalah hasil belakangan ya. Masalah berhasil itu berarti kita ada pekerjaan yang bisa menghasilkan. Tapi kalau tidak berhasil atau rugi, berarti itu pengalaman ya. Ibarat pepatah, pengalaman itu guru paling berharga ya. Jadi kalau mau usaha jangan dulu pakai hitung-hitungan ya, tapi langsung melangkah ya. Itu depan itu yang ada biru-biru itu spotnya, itu target kita yang akan kita renov. Yuk kita menuju ke target, langsung kita pasangkan perangkatnya ya, tripleknya yang udah tadi kita potong-potong. Nah ini udah kita siapkan kabelnya, ada fittingannya, nanti kita kasih lampu ya. Sementara nggak langsung kita rakit, cukup nanti kita cantelkan saja fittingannya. Oke, kita persiapkan bornya karena kita pakai paku ruping ya, pakai paku ruping biar tripleknya mudah untuk merakit ke hulu. Nah, karena kandang kita pakai hulu ya, keren kan, kandang pakai hulu, biasanya pakai kayu-kayu bekas. Ini coba kita pasang dulu triplek di sisi kanan kalau dari depannya ya, kalau dari belakang ya sisi kiri. Oke, coba kita pasang dulu paku rupingnya, tripleknya kita tempelkan, kita bor hanya di satu garis itu 3, atas, tengah sama bawah. Nah, kita agak sedikit mengirit karena isinya juga bukan binatang buas ya yang mudah nabrak-nabrak dindingnya. Nah, isinya hanya DOC yang usia 1 hari, mungkin nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kita turunkan di kandang yang bawah ya. Jadi harapannya indukan yang sekarang lagi mengeram itu produksinya cepat ya. Jadi setiap 2 bulan sekali kita punya DOC, punya anakan Bangkok ya, lumayan lah untuk skala rumahan itu 2 bulan sekali nambah 10 atau 12, kita nggak perlu beli ya. Udah gitu ayamnya juga ayam berkualitas ya. Lanjut kita pasang di sisi belakang, sengaja saya potong jadi 2 karena kalau langsung panjang bahannya kurang. Kebetulan di sisi tengah ada tulangannya juga, jadi saya potong jadi 2. Ini kita pasang di sisi sebelah kanan belakang dulu ya. Oke, nanti kalau udah selesai baru lanjut di sisi sebelah kirinya ya. Oke, saya sambung lagi ke materinya.
bahwa indukan yang saya punya meskipun cuma 2 ekor, karena ceritanya kita hanya skala rumahan ya. Tapi kalau totalnya udah ratusan bahkan ribuan itu udah bisnis ya. Kalau saya bukan bisnis, belum bisnis, tapi baru sekedar hobi. Saya hobi ternak, saya seneng kalau ngelihat ayam-ayam atau bebek entok saya itu makan lahap, itu saya seneng banget, jadi hiburan buat saya. Nah, makanya kita perlu refreshing juga, meskipun nggak harus keluar rumah ya. Saya nggak keluar dari area rumah, nggak perlu jalan jauh, tapi depan rumah aja kita udah merasa senang ngelihat ayam-ayam kita makannya lahap ya, kondisi unggasnya juga sehat-sehat. Itu udah satu hiburan buat saya. Oke, lanjut di sisi sebelah kiri belakang ya, kita pasang lagi tripleknya. Nah, kalau udah tertutup semua, nanti pintunya juga kita tutup pakai triplek juga, biar begitu DOC dimasukkan ke kandang, kita kasih lampu, itu kondisinya hangat terus ya. Sama seperti kita lah ya, pengennya sesuatu yang menghangatkan ya. Kalau hangat itu ya minimal sama lah dengan kondisi diramin sama indukannya, hangat terus ya. Tapi ini kita pisahkan, kita taruh di kandang ya, tujuannya ya tadi itu ya, kita pengen indukannya cepat bertelur lagi, produksi lagi. Oke, lanjut kita pasang paku rupingnya. Sengaja di tengah itu nggak bisa kita paku, nanti kita tambahin triplek untuk mengapit ya, triplek yang udah kita pasang. Baru tulangan tengahnya kita pakaiin paku ruping. Simple kan? Nah, jadi bahan yang sedikit kalau kita bisa ngakalinya akan kepasang juga ya gitu. Jadi jangan takut untuk melangkah ya. Orang kalau mau melangkah tapi hitung-hitungan dulu, itu nggak sampai-sampai ya. Sama kayak dulu saya pengen touring ke Sabang, kalau saya perhitungan, hitung-hitungan dulu, itu saya nggak bakalan nyampe ke Sabang. Jadi ongkosnya berapa, buat bensin berapa, buat makan berapa, nanti nginep di mana, terus kira-kira pulangnya nanti lewat mana, itu nggak bakalan jalan. Tapi kalau udah kita tahu road mapnya, oh tujuan kita Sabang, lewatnya sisi kiri, nanti pulangnya sisi kanan, udah tinggal jalan. Nah, kita bergantung sama yang maha kuasa aja, bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Meskipun kita ada kendala di jalan, itu pasti jalan keluarnya ada ya, sama dengan kita mau mulai ternak. Kalau hitung-hitungan, nanti hitung-hitungan lagi untung atau rugi, ya nggak bakalan berhasil. Kita kalau mau ternak itu bukan masalah hasil atau rugi, tapi ilmu apa yang kita dapat dari kita mulai beternak. Saya pernah ngalamin beli bebek atau beli entok itu 30 ekor, tinggal 6. Kalau saya hitung-hitungan untung rugi, ya saya rugi. Orang pengennya 30 itu hidup semua, tapi sisanya cuma 6 ya. Tapi bukan itu tujuannya. Kalau kita pengen beternak ya, dari sekarang kita mulai, yang kita gali atau pengen kita dapatkan adalah ilmunya ya. Jadi gimana caranya kita bisa mendeteksi, bisa meraba apa sih kemauannya dari ternak kita ya. Kalau kita gini kan, kira-kira ternak kita sehat nggak, mati nggak gitu. Nah, itu yang
sebenarnya harus kita gali ya. Dengan pengalaman itu nanti kuantiti dari ternak kita bisa kita naikkan ya. Yang awalnya 30 aja mati, sisa 6, karena kita udah tahu yang 6 itu kita rawat dengan baik dengan cara yang kita punya. Nanti kalau ada rezeki kita bisa beli lagi 50, kita naikkan. Oh, kemarin kita beli DOC, kita ginikan ternyata ada yang mati. Nah, sekarang jangan kita ginikan, kita kasih tips yang lain seperti itu. Jadi awal kita mulai ya harus yakin, hakul yakin, jangan maju mundur. Akhirnya nggak jadi, hanya wacana. Nah, itu. Jadi kalau mau ternak ya langsung. Pengen ternak apa, ayam, bebek, entok, ya langsung beli aja ya. Mau indukan, mau DOC nya silahkan. Kalau saya sih menyarankan lebih ke DOC dulu, jadi kita tahu pola dari anakan itu sampai ke besar itu full. Kalau misalkan belinya 100, nanti sampai gede itu full 100 atau tinggal 50%, atau tinggal 30%, atau bahkan habis semua. Itu nanti kita tahu. Jadi ilmu itu mahal kawan ya. Kalau cuma sekedar bertanya-tanya itu ya banyak lah, tapi kalau nggak mau memulai ya nggak bakalan dapat ilmu ya. Dulu saya pernah ternak ayam petelur ya. Tak kasih makan ini kok 1-2 hari nggak petelur, tak ganti pakannya ya. Ternyata dengan pakan itu pengaruh terhadap telur ya. Oke, kita fokus lagi ke kandang karena bahannya sudah habis, untuk nutup pintu juga masih kurang ya. Kita lanjut nanti setelah bahannya ada ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan indukannya ya. Ini indukannya lagi ngeram ya. Ngeramnya udah kurang lebih 3 hari ya. 3 hari. Kalau masa ram 21 hari berarti 18 hari lagi. Nah, di bawahnya ada telur bebek peking. Ini tiap hari bertelur. Ini saya titip ya, kita pengen ngeliat bisa nggak telur bebek diramin di ayam terus netas gitu. Nah, nanti kalau bisa kedepannya kalau indukan ini bertelur kemudian diramin lagi akan saya titip lagi. Oke sobat, itu aja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.